itu nih, terkadang saya melihat diri saya ini, kata Imam Abu Hurairah. Ini lain lagi, sahabat ashab suffah. Ya. Saya melihat diri saya, terkadang saya itu jatuh pingsan karena hidup di Masjid Nabi, antara mimbar dengan kamar Rasul SAW dan Aisyah. Saya tengah-tengah di situ, di tengah-tengahnya, kadang jatuh pingsan saya. Lalu ya namanya sahabat Rasul datang ke masjid dekat dengan Sayyidina Abu Hurairah, lihat Sayyidina Abu Hurairah tidur di tengah masjid, dia pakai kaki, ya disenggol, bangun. Mereka anggap saya ini gila melakukan itu, lagi berdiri tahu-tahu jatuh, ya. Lalu memang pingsan itu nau'un minal junub. Lalu mereka menduga saya itu gila. Saya padahal nggak gila. Saya itu memang udah nggak kuat nahan badan saya, saking laparnya. Ya, saking laparnya. Kita alhamdulillah jam 5 perut kita udah kenyang. Jam 5 pagi, setengah 6 nasi uduk. Masya Allah. Habis pengajian nih pengajian lontong 3. Hampir rumah. Yang makanan bekas berkatan tadi Imam dari kulkas diangetin, resmol. Nanti jam 10:30 nih, makan lagi. Apaan? Gado-gado. Jam 2 bakso. Jam 4 sore somai. Setengah 6 kolak. Habis roti nasi goreng. Malam mau tidur nih, martabak. Tengah malam bangun, nih masih makan lagi, cari makanan apa, biskuit. Alhamdulillah, jarang ketemu laparnya kecuali Ramadan. Ramadan dari subuh sampai maghrib, itu ketemu deh. Ini kalau nanti pingsan kenapa? Asam lambung. Nanti pingsan kenapa? Migrain. Ente pingsan, nahan lapar, nggak ada, nggak pernah ketemu orang pingsan karena lapar, nggak pernah. Ini sahabat pingsan karena lapar. Ya, Imam Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya. Abu Hurairah siapa nggak kenal? Kata Nabi, kalau saya lagi ngajar, saya lagi ceramah, misal kalau bahasa kita ya. Intinya kalau saya sedang berbicara, kata Nabi, buka aja sorban ente. Setelah selesai pembicaraan saya, gulung ke sorban pakai. Nempel semua apa yang dikatakan dalam sabda-sabda Rasul SAW. Semua nempel di hati dan pikirannya Imam Abu Hurairah. Makanya paling banyak meriwayatkan hadisnya Rasulullah. Antum nggak bisa praktek ini nih. Kita praktek ini nih, kalau ada orang pidato buka sorban, ya hadisnya nggak nempel. Duit 5.000-an jatuh. Orang anggap lu pengemis lu. Ya enggak, ya, ilmu antum, kiai, ustaz, habib nempel sama saya. Enggak nempel. Yang ada orang sumbang. Ini Imam Abu Hurairah seperti itu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yabitu huwa ahlul layali mutadal tawiyah. Lainnya Aisyah, riwayatkan bahwa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu melewati malamnya, beliau dan keluarganya malam demi malam berturut-turut selalu dalam keadaan jami'ah, dalam keadaan tawiyah. Tawiyah itu bata jami'ah, tidur dalam keadaan lapar, masuk di waktu malam dalam keadaan lapar. Lain aja, nggak ada buat makan malam, masya Allah. Bukan diet, memang nggak ada makanan. Kalau diet kan memang makanan ada, cuman dia rem, dia tahan. Kalau Nabi dan keluarganya bukan diet, emang nggak ada makanan. Bahkan Imam Ibn Hajar mengatakan Nabi itu setelah hijrah ke Madinah belum pernah beliau melewati 3 malam ada kenyangnya 1 kali. Mungkin pernah kenyang dalam seminggu 1 kali, 2 kali, tapi lebih dari itu enggak. Sampai ditemukan Rasulullah SAW ketika dapat kiriman dari tetangganya susu unta, susu kambing,
Ya, kenapa? Karena berbulan-bulan, kadang 2 bulan, nggak ada makanan yang bisa dimasak di rumahnya. Dalam riwayat saya pernah baca, Sayyidina Umar ketika sholat di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar dengar suara aneh dari tubuhnya Rasulullah. Allah Sallallahu. Selesai, Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, tadi saya dengar suara yang muncul dari tubuh antum. Nabi bukain. Oh, itu dengar ya. Ternyata suara gesper, sabuk yang mengikat perutnya Rasul. Allah Ketika Sallallahu. Rasul buka pakaiannya ada gesper besar. Nabi buka isinya batu. Masya Allah. Batu-batu koral ngeganjel perutnya baginda Rasulullah. Allahumma sholli. Saking laparnya. Allah Sallallahu. Itu kalau saya penasaran, saya tidak salah, saya pernah baca seperti itu. Waru yang Nabi Alaihissalam bahwa Nazala, riwayat yang lain disebutkan bahwa malaikat Jibril pernah turun kepada baginda Rasulullah sambil mengucapkan salam. Wa yaqul laka, dan kata malaikat Jibril, Allah kirim salam kepadamu. Allah menawarkan, mau enggak gunung-gunung Mekah dirubah menjadi emas di kaki untuk Rasulullah. Warawadat rujibalu summu min dahabin annati fa'araha ayyama syarah. Ditawari itu gunung-gunung emas, gunung-gunung Mekah berubah menjadi emas, bukan 1-2 gram, 1-2-3 kilo. Gunung berubah jadi emas, ditawari, Allah yang nawari. Apa jawaban Rasul? Fa'atraba sa'akan. Rasul nundukin kepala sesaat sambil menjawab, ya Jibril, ad-dunya darun man la daralah. Dunia itu negeri bagi orang yang tidak punya negeri. Wa malun man la malah, harta bagi orang yang punya harta, dan yang mengumpulkannya orang-orang yang tidak berakal. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Faqala lahu Jibril, berkata malaikat Jibril, "Sabatakallah." Semoga Allah meneguhkan engkau wahai Nabi Muhammad bil qauli sabit, dengan perkataan yang sabit. Sabatakallah bil qauli sabit, sabitullahu alladziina aamanu bil qauli sabit bil hayatid dunya wa fil akhirah. Saya orang kalau mau meninggal dunia ditalkinin begitu ya. Sabatakallah bil qauli sabit. Al-qaulu sabit, saya jelasin sedikit, maaf. Apa itu? Ucapan yang kokoh itu apa? Al-qaulu sabit, syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rabbatakallah bil qauli. Semoga Allah teguhkan kamu dengan ucapan yang teguh. Saudara, ucapan teguh bisa masuk sebagai sifat, terbagi 3. Sebagaimana Allah firman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Jadi al-qaulu tsabit ada kalanya di dunia. Apa itu? 3. 1 ketika masih hidup. Apa? Al-yakin. Keyakinan, istiqomah, wa taqdimu ma yuhibbuhullah, mendahulukan haknya Allah. Itu qaul tsabit ketika hidup di dunia. Yang kedua, al-qaul tsabit indal wafa. Al-qaul tsabit indal wafa, qaul la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yaitu ketika wafat dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang ketiga, al-qaul tsabit fil qabr. Apa itu? Dijawabil malaikain, disualil malaikain, dijawabil sahih. Tujuannya al-qaul tsabit dalam kubur untuk menjawab 2 pertanyaan malaikat dengan jawaban yang benar. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Nabi. Kuburan kita, mudah-mudahan panjang umur saya ya. Amin. Bisa disebut alam dunia. Kuburan kita bisa disebut barzah, masuk dalam alam akhirat. Makanya barzah itu disebut negeri 2 rumah, manzilun bainan dunia wal akhirat, antara dunia sama akhirat. Jadi kalau mayit didoain, Rabbatakallah bil qauli sabit, semoga Allah teguhkan kamu dengan ucapan yang teguh. Maksudnya kamu wafat dalam keadaan Islam, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
dan kamu bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur dengan jawaban yang benar. Nah di sini baginda Rasulullah SAW dikatakan Rabbatakallah ya Muhammad bil qaul islami, doa dari malaikat Jibril. Lalu terakhir Ruya an Hasan al-Basri